kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita ulangi lagi. Bareng-bareng. Lagi nulis, Miss. Yang ada tulisannya itu, yuk, 2 nggak apa-apa. Nanti Bu Guru minta misalnya ke anak ya, ke anak maju. Ini dibaca yang satu, melaksanakan piket. Nah, setelah Bu Guru tulis, kita sepakati, lanjut ke yang kedua. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jembangan, Bapak Doni Kurniawan SPDMPT, Bapak Guru SD Negeri 1 Jembangan yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat yang telah kita nikmati bersama. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini perkenankan saya membacakan susunan acara pada acara kegiatan hari ini, pengimbasan budaya positif di sekolah modul 1.4 bersama Bu Guru Latifah Utami SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jembangan. Beliau Bapak Doni Kurniawan SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati teman-teman semuanya, guru SD Negeri 1 Jembangan, dan juga yang diundang ini dari SD Negeri 2 Purwasana, Pak Martama, dan juga Pak Arif ya, yang diundang ya dari SD Negeri 3 Purwasana, walaupun ini memang belum hadir dan mungkin atau berhalangan. Yang sangat saya banggakan Bu Latifah Utami, guru penggerak ya, calon guru penggerak CGP Angkatan yang 10 dari SD Negeri 1 Jembangan. Sebelum nanti saya sampaikan sedikit sambutan kegiatan di pagi hari ini, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, yang apabila kita hitung satu persatu maka tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Setiap helaian nafas yang kita hirup ya, nikmat sehat, nikmat sempat yang kita dapatkan, dan yang paling utama lagi nikmat iman dan nikmat Islam, karena itu adalah nikmat yang paling utama yang akan menentukan nasib kita kelak di yaumul akhir. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh pada tali agama, dan kita senantiasa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita dengan baik sehingga dapat memberikan keberkahan pada rezeki yang kita dapatkan. Salawat serta salam semoga telah tercurahkan pada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang saya hormati, untuk kegiatan pada pagi hari ini kegiatannya adalah pengibasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bu Latifah. Tidak terasa sudah sampai ke modul 1.4. Nah, saya yakin Bu Latifah juga menjawab jawaban orang lakoni ya, tidak terasa ya. Jadi saya yakin Bu Latifah untuk sampai di titik ini menyelesaikan modul 1 ya, sekarang sudah sampai ke modul 1.4. Jelas perjuangannya sangat berat, membagi waktu terutama ya, karena memang untuk kegiatan CGP ini dilaksanakan berbarengan dengan tugas-tugas wajib sebagai seorang guru. Jadi tidak boleh CGP ini nanti mengganggu kegiatan wajibnya sebagai seorang guru. Walaupun dalam prakteknya memang sih tidak bisa 100% ya. Memang ada kegiatan-kegiatan yang harus meningkatkan kegiatan pembelajaran, tapi tidak apa-apa, karena memang CGP ini tujuannya adalah yang paling utama sebenarnya adalah ke anak didiknya. Walaupun ini pelatihannya adalah pelatihan individu ke gurunya, tetapi muara akhirnya nanti keberhasilan CGP itu adalah ketika ada perubahan di dalam kelasnya ya, ada perubahan di dalam kelasnya, syukur-syukur bisa lebih lanjut lagi, lebih luas lagi di lingkup sekolah. Makanya memang ada materi terkait dengan budaya positif. Monggo nanti bisa dipahami bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng apa itu budaya positif. Insya Allah materi-materi CGP itu sebenarnya sudah banyak yang kita praktikkan sehari-hari. Cuma urung ngerti jenenge, gitu ya, urung ngerti jenenge, gitu. Jadi bisa kasih dipraktikkan sehari-hari, cuma kita belum tahu ilmunya seperti apa. Nah, nanti diharapkan monggo lah Bu Latifah ada sedikit ilmu yang didapatkan dari kegiatan CGP, monggo ya, sebagai fungsinya peran CGP itu kan yang satu pemimpin pembelajaran, di situ kemudian kolaborasi. Jadi jenengan itu ketika melaksanakan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas di CGP itu tidak bisa lepas nanti berkolaborasi dengan
teman-teman. Dan saya yakin insya Allah panjenengan beruntung, jenengan punya lingkungan ekosistem yang dukung jenengan untuk bisa menyelesaikan CGP angkatan 10 ini. Karena tidak semuanya Bu Latifah, ada teman-teman CGP itu yang lingkungannya itu nun sewune malah kurang mendukung. Jadi ada kalau di jenjang SD mungkin tidak begitu terasa, tapi harus jenjang SMP yang di situ jumlah gurunya banyak, kadang-kadang iren-pengiren, jadi rasa irinya itu besar sekali. Jadi ada teman-teman yang di SMP bahkan mungkin SMA, ketika ada yang ikut CGP, malah teman-teman yang lain malah kayak curhat-curhatan. Yang mau murid kok sih untung ya, mau tekan rampung, ya kok sih kok dari calon kepala sekolah, kok dari calon pengawas, kok seperti itu sampai di luar seperti itu. Jadi tidak ada rasa kebersamaan untuk mendukung teman yang sedang mengikuti suatu program pelatihan. Nah saya yakin rata-rata anak SD sih nggak seperti itu ya. Kalau yang saya temui selama ini, kalau di lingkup SD karena memang jumlah gurunya sedikit, rasa kekeluargaannya itu juga tinggi, sehingga insya Allah untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, insya Allah teman-teman seperti gak ngerti lah. Pak yang esok acara dia, insya Allah teman-teman yang lain insya Allah akan mendukung Bu Latifah. Dan ini akan memudahkan jenengan untuk nanti bisa menyelesaikan ya. Untuk pengetahuan teman-teman semuanya dan mungkin motivasi juga, karena ini di sini saya yakin masih ada teman-teman yang lain selain Bu Latifah yang juga potensi ya. Ada Bu Korin, ada Pak Febri, ada Bimbel, Pak Febri ini siapa orang Pak Febri? Siap jangan alhamdulillah lo kasih solusi ini kan sih dapat banget mana ya. Nek Febri saya tidak paksakan. Karena memang ada batasan usia juga, walaupun sekarang sebenarnya sudah dirubah ya untuk usianya ya, tapi yang monggo lah. Kalau misalnya mau mengikuti ya silakan. Kalau misalnya tidak pun ya tidak apa-apa lah. Untuk Pak Husen, kemudian Bu Rahma, ya ini untuk pengalaman juga. Syukur mungkin karena berhubung gerak dari yang non PNS, atau mungkin tahun-tahun ke depan Pak Husen bisa dapat ASN, ya bisa PNS, bisa P3K. Ya teman-teman tetap mengenai Pak Husen ya. Ini waktu kalian mengenai di Sita ya, rasanya lagi nyaman, lagi kompak. Mungkin bisa berarti kayu bareng-bareng. Mungkin dari Pak Bejo tinggal mengenai berbeda. Iya, jadi kita ciptakan kesan yang baik lah ya. Mumpung lagi bareng-bareng, tambahan Bu Korin juga, Bu Rahma, insya Allah tambah kompak sekolahan kita. Intinya mari kita buat kondusivitas semakin baik sekolah kita, dan ya inilah apa ya, menciptakan sejarah lah ya. Sejarah itu kan kalau sejarah baik kita cerita menganang-anang mungkin rasanya bangga, tapi kalau sejarah yang buruk, cerita yang buruk, kadang-kadang kita membantu salah bareng karena cerita baik isin, intinya itu. Nah terkait ini budaya positif, insya Allah ini materi yang sangat bagus, karena ini nanti ada materi juga terkait segitiga restitusi apa ya Bu ya? Iya. Jadi nanti bagaimana teknik-teknik menghadapi anak-anak yang bermasalah. Bagi Putri jelas anak, bersaing kelas siji. Putri anak, kemudian sing kelas loro ya akeh ya. Kemudian mungkin kelas 6 pun ya jelas saya yakin ada. Jadi di tiap kelas itu nanti ada anak-anak yang bermasalah. Itu ada teorinya bagaimana untuk mengatasi. Walaupun ya kadang-kadang mencaksakan yang lapangan orang bisa kalau teori ini. Teori ini bagus banget kadang-kadang, tapi kadang-kadang mencaksakan lapangan juga kendalanya banyak. Tapi tidak apa-apa. Intinya nanti ini menambah wawasan, pengalaman, dan semoga ini juga bisa menambah keterampilan dari Bu Latifah. Karena memang untuk CGP ini modul 1 itu terkait dengan jenengan itu diberikan pemahaman terkait filosofi seorang guru. Itu yang pertama. Nanti masuk modul 2 jenengan praktek pembelajaran. Ada sosial emosional, ada diferensiasi, ada coaching, supervisi ya. Kemudian nanti di modul 3-nya jenengan baru dilatih terkait dengan kepemimpinan di sekolah. Karena memang CGP ini kalau aturannya tidak berubah ya, mau syukur menteri ini ganti aturannya ganti maning ya. Tapi selama aturannya belum berubah, memang semua jenjang karir di pendidikan itu memang harus melewati CGP. Nyoba sing PPK payu Pak Febri. Sing kanggo sertifikat guru penggerak. Kalau saya PP mau punya sertifikat guru penggerak, saya juga harus ikut. Cuma memang saya ikutnya tidak yang reguler seperti Bu Latifah. Saya ikutnya yang rekognisi. Jadi saya hanya mengerjakan tugas-tugas saja, aksi nyata, itu urutan. Nanti selesai, saya bisa dapat sertifikat.
sertifikat. Nah, kalau Bu Latifah ini memang mengikuti dari awal, dan insya Allah nanti keterampilan pemahaman yang didapatkan insya Allah banyak sekali Bu Latifah, dan semoga jenengan nanti jadi motivasi untuk teman-teman yang lain untuk mau ikut kegiatan guru bergerak kalau masih ada. Kalau masih ada, karena memang kemarin info dari dinas itu kan yang dibiayai dari pusat itu hanya sampai angkatan 11. Kalau angkatan 12 ke sana itu sudah APBD. Biasanya sih mungkin tetap ANA ya, cuma biasanya itu sebagai jaringan ya. Angkatan berarti kan di mandang telas ya. Biasanya mau setiap kali ada letak karya ya sih anak sanggupnya, kadang-kadang sih anak persen bisa ya, kadang-kadang dewey apa pas, atau kadang-kadang dewey wadah pulpen ya. Itu memang masih ada, karena memang untuk yang sampai angkatan 11 itu dananya masih dana dari pusat. Ya, tapi tidak apa-apa, saya yakin Bu Latifah pun motivasinya ya untuk mensingai lah ya, walaupun ya butuh tapi mungkin tidak motivasi utamanya karena sudah punya penghasilan yang utama, intinya itu. Jadi monggo diikuti dengan baik, dan saya hanya bisa mendoakan nanti acaranya bisa berjalan lancar, dan saya juga mendoakan semoga Bu Latifah nanti bisa berikan kelancaran, kemudahan untuk menyelesaikan program guru bergerak angkatan yang ke-10 ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti Bu Latifah kalau bisa tekan rampung begini, nanti saya ada pelayanan operasi di Korwil, dan semoga nanti acaranya lancar. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikuti acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi modul 1.4 tentang penimbasan budaya positif di sekolah bersama Latifah Utami SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sembangan, Bapak Doni Kurniawan MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Sembangan, SD Negeri 2 Purwasana dan 3 Purwasana yang belum hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya di tengah sibuk-sibuknya mengarasi untuk melihat atau menjadi audien saya dalam acara pembahasan modul budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di modul 1.4 ini sebenarnya banyak sekali materi bagus yang sangat bermanfaat di sekolah. Tapi di sini saya akan mengambil 6 konsep utama yang akan kita pelajari atau dipelajari. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari dan saya ikhlaskan kepada Bapak Ibu biar semua saling memahami apa itu budaya positif di sekolah. Ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga teori motivasi, yang keempat ada 5 posisi kontrol guru, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini materinya lumayan banyak, semoga Bapak Ibu tidak merasa ngantuk ataupun bosan. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita kan sekarang sedang menjalankan kurikulum merdeka. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu kita diberi kebebasan untuk mendidik atau mengajar murid-murid kita yang tetap mengacu pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan
kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Yang beradab itu berarti manusia yang memiliki adab atau perilaku yang baik. Nah, pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu tidak hanya mengajarkan semua materi perharian, pembagian, membaca ataupun teori-teori yang ada di buku. Tidak hanya itu, tapi pendidikan bisa mempertimbangkan kodrat alam. Itu artinya setiap murid kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu dapat dilihat apa dipengaruhi oleh lingkungan rumah, lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Nah, itu kita juga harus mempertimbangkan karakter itu. Kemudian kodrat zaman. Nah, zaman kan semakin hari semakin maju gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga tidak mungkin mengajar murid dengan teknik-teknik yang sudah jadul. Nah, jadi sebagai guru itu juga harus mempertimbangkan kodrat zamannya, bagaimana kita mengajar murid itu dengan memperhatikan perkembangan teknologi atau zaman, biar kita bisa update dengan murid-muridnya. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Jadi sebagai seorang guru harus memberikan contoh teladan yang baik kepada guru. Di sini itu ada kata menuntun, artinya sebagai seorang guru itu bisa membimbing, mengarahkan atau mendidik murid biar bisa memiliki karakter, gitu. Tidak hanya mengajar materi saja, tapi bisa memberikan tauladan, memberikan motivasi biar murid itu ada makna dalam pembelajarannya. Baik, ini materi yang pertama tentang disiplin positif. Bapak Ibu guru kalau mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam pikirannya? Tepat waktu, tertib, ya. Kalau di sini disiplin positif itu memiliki kata tertib terhadap kepatuhan atau aturan. Keteraturan itu merupakan disiplin. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai baik yang ada pada semua murid. Tapi tidak semua murid memiliki nilai itu. Nah, oleh sebab itulah adanya disiplin biar murid itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Contohnya ada nilai kemandirian, nilai kepedulian, nilai tanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan disiplin itu untuk membentuk murid yang memiliki karakter atau nilai-nilai baik atau nilai-nilai kebajikan universal, itu disiplin. Nah, selanjutnya sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi mereka berperilaku itu atas kesadaran atau motivasi yang datang dari dalam. Itu motivasi intrinsik, bukan karena pengaruh dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Itu jadi budaya positif itu sebenarnya kita sudah melaksanakan. Ada sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah, hafalan, itu merupakan salah satu budaya positif. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu. Meskipun mungkin anak-anak awalnya merasa ini aturan, ya, aturan belum kesadaran mereka. Tapi setidaknya dengan kebiasaan itu akan tumbuh yang namanya motivasi
intrinsik atau kesadaran. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kita kan sebagai manusia punya kebutuhan, butuh makan, butuh minum, istirahat, butuh uang, tapi tidak hanya itu. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya banyak. Apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Entah itu dalam berperilaku, ya. Di sini ada sebuah kasus. Contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Adam. Sebutnya Adam. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Adam yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Pernah mendapati seperti ini, Bapak Ibu? Pernah. Nah, kalau Bapak Ibu mendapati seperti ini, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Memanggil Adam. Memanggil Adam. Ya, kemudian pendekatan individu, ya, mencari tahu apa penyebab Adam selalu meminta bekal kepada teman-temannya. Mungkin seperti itu. Nanti kita cari tahu apa penyebabnya, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendorong murid untuk menjadi manusia yang berdaya, seimbang dan bahagia. Jadi budaya positif itu atau kebiasaan yang sudah kita lakukan itu tujuannya pertama untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pada murid, ya. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi semua perilaku murid itu memiliki alasan, memiliki tujuan. Apa yang mereka lakukan itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu memiliki 5 kebutuhan ini. Yang pertama, bertahan hidup atau kebutuhan dasar. Contohnya makan, minum, istirahat, kemudian ini bertahan hidup bisa disebut sebagai kebutuhan fisiologi, ya, kebutuhan dasar pada manusia. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang itu seseorang atau manusia itu ingin merasa dirinya itu disayang oleh keluarga, oleh orang lain, ya. Biasanya kalau anak-anak yang kurang dapat kebutuhan ini cari perhatian di sekolah, ya, itu. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, di sini kan setiap manusia kan memiliki kompetensi, memiliki bakat sendiri-sendiri. Nah, kalau murid-murid itu yang memiliki kompetensi biasanya akan selalu mencari hal-hal baru atau mencari pengetahuan baru bagaimana mereka bisa memaksimalkan potensinya atau bakatnya. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kebebasan artinya setiap manusia, setiap murid itu diberi kesempatan untuk mencari hal-hal baru atau untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Itu kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Segala hal yang dilakukan itu untuk hanya untuk bersenang-senang saja, seperti kita main HP sampai 1 jam, biasanya kan awalnya buka WA, lama-lama kan buka TikTok, buka lain-lain, itu hanya untuk kesenangan. Kebutuhan kita tinggi itu, kebutuhan untuk bersenang-senang. Nah, dari 5 kebutuhan ini tadi untuk kasus Adam yang meminta bekal nasi temannya, kita dapat melihat misalnya Adam itu selalu meminta bekal temannya karena merasa lapar. Berarti kebutuhan apa itu?
kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kita menemukan bahwa Adam selalu meminta bekal temannya karena iseng atau hanya ingin temannya itu merasa kesal atas perbuatannya, itu kebutuhan apa? Bisa kasih sayang dan merasa diterima, contoh ya, mencari perhatian kepada temannya. Bisa juga kebutuhan kesenangan, kan hanya iseng ya, pengen temannya itu merasa jengkel. Nah, kalau temannya jengkel dia senang. Ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau ternyata Adam itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, lauk ayam terus bosan, maka dia akan meminta lauk temannya. Itu kebutuhan apa? Merasa bosan dengan apa yang dibawakan, apa bekalnya itu. Kebebasan bukan? Ya, kebebasan, karena ada memiliki hak untuk untuk memiliki hak dan kesempatan untuk memilih lauk yang disenangi, tidak hanya ayam terus. Maka oleh itu dia selalu meminta bekal temannya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa menjadi pedoman mereka dalam berperilaku. Kemudian ketika kelima kebutuhan dasar tadi telah terpenuhi, terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ya kan? Kalau kita merasa kenyang, kan terpenuhi kebutuhannya ya, merasa senang, bahagia, anteng, puas ya. Sebaliknya, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang melanggar peraturan. Sebagai contoh di sini saya mengalami satu kasus. Kita semua tahu nih, kalau ada satu anak yang selalu cari ulah atau cari sensasi, nakal ke teman-temannya, selalu buat onar. Nah, setelah ditelusuri, ternyata di latar belakangnya dia itu kurang kasih sayang dari orang tua, di rumah tidak dengan orang tua, ya, bapak ibunya jauh, kalau mungkin tidak terpikirkan, di rumah hanya sama kakek. Nah, setiap hari dia selalu mencari perhatian teman-temannya. Nah, itulah ya, karena kebutuhan dasar kasih sayangnya kurang, maka dia akan mencari di luar. Ya, itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat berpengaruh terhadap perilaku anak didik kita. Ya, jadi sebagai guru kita jangan selalu langsung menghukum. Kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi. Ya, seperti itu. Nah, dari kebutuhan tadi kita bisa melanjutkan atau menyambungkan dengan motivasinya, motivasi perilaku manusia. Di sini memiliki arti motivasi yaitu suatu tindakan karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain, atau melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu namanya motivasi. Misalnya nih, tanggal 3 Juni ini Pak Ferdi tadi termotivasi untuk berangkat haji ya Pak ya. Motivasinya apa Pak? Biar AC-nya masuk, tidak terlambat. Itu termasuk motivasi ya. Ada tujuannya ya, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tujuannya tadi biar tidak terlambat, AC-nya masuk, siap kerja, padahal masih off. Nah, itu juga termasuk motivasi yang didorong oleh lingkungan. Lingkungannya mendorong Pak Ferdi harus berangkat haji. Jadi seperti itu. Nah, selain itu ada 3 alasan motivasi itu dilakukan. Ya, kita semua dalam bertindak kan ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nih, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin diri atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan itu karena mereka merasa takut untuk menerima hukuman. Hal ini merupakan motivasi eksternal
bisa jadi itu motivasinya karena takut dengan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Motivasi ini juga termasuk motivasi eksternal. Ini sebagai contoh, misalnya anak-anak kita, murid-murid kita selalu mengerjakan PR atau selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Mungkin salah satu motivasinya agar dipuji oleh Bapak Ibu guru, agar diberi reward, ya itu salah satu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan termasuk motivasi intrinsik. Nah, jadi yang ketiga ini, murid itu sudah memiliki kesadaran bahwa mereka itu sebenarnya butuh untuk melakukan suatu hal, ya. Dari ketiga ini, yang pertama menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau menghargai diri sendiri. Motivasi mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang ketiga, menghargai diri sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, di sini ternyata konsep-konsep disiplin itu bisa membentuk identitas murid untuk dua hal. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Nah, di sini contoh disiplin yang akan membentuk identitas gagal. Artinya nanti murid-murid itu akan berperilaku negatif. Contohnya dengan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu nanti murid akan terasa menyakitkan, ya. Kemudian murid akan merasa tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid juga akan menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu untuk disiplin hukuman. Misalnya murid kita melakukan hal yang tidak seharusnya atau melanggar aturan, kita beri hukuman, maka mereka akan terbentuk identitas gagal karena itu menyakitkan bagi mereka. Kemudian penghargaan, ternyata penghargaan itu juga tidak baik untuk murid-murid kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti penghargaan itu membuat murid kita menjadi merasa merasa merusak hubungan atau sifat iri dari temannya, ya. Selain itu, penghargaan menjadi tidak efektif, mematikan kreativitas, kemudian membobol dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, ya. Jadi penghargaan dengan memberikan reward, dengan memberikan uang misalnya, itu juga akan mematikan kreativitas anak. Jadi anak akan melakukan suatu hal itu karena ada maunya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau membentuk karakter yang baik, yaitu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk konsekuensi itu nanti ada penguatan jangka pendek. Yang kedua, guru perlu memonitoring berkelanjutan, selalu memantau dengan hal-hal yang dilakukan oleh murid. Yang ketiga ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus terhadap pemecahan masalah. Yang ketiga, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, murid berkesempatan memperbaiki kesalahannya. Jadi itu nanti yang kita pelajari tentang restitusi, bagaimana kita akan menangani suatu masalah pada murid yang tidak berdampak buruk bagi murid. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya yakin di sini sudah tidak ada hukuman untuk murid, meskipun kadang
pada murid ada yang meminta kalau anaknya tidak mengerjakan PR minta dihukum. Tapi saya tidak berani. Karena apa? Karena itu akan sangat berdampak negatif bagi murid. Nah, di sini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, nanti guru akan menghukum murid tersebut dengan hormat kepada tiang bendera. Tidak mengerjakan PR, malah suruh hormat kepada tiang bendera. Itu mendidik tidak nih? Kalau seperti itu tidak ya, tidak ada apa namanya hal yang bisa diambil dari murid. Nah, nanti biasanya guru itu akan marah dan murid menjadi takut. Itu kalau hukuman. Nah, kalau konsekuensi, murid diminta untuk mengerjakan saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipatnya. Biasanya saya seperti itu. Kalau murid tidak mengerjakan PR, diminta untuk mengerjakan saat istirahat atau nambah tugasnya sebagai suatu konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR. Itu konsekuensi, dan biasanya kalau konsekuensi itu guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Untuk kasus ini, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Biasanya guru akan bertanya terlebih dahulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada alasan apa? Mungkin atau ada hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan di rumah sehingga tidak mengerjakan PR. Nah, di sini guru akan terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kita sebagai guru dalam menangani suatu masalah di sekolah. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi sebagai manajer. Kita bahas satu persatu 5 posisi kontrol ini. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ya contoh. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara, tidak memakai topi, tidak memakai dasi ya. Untuk contoh penerapannya, misalnya sebagai penghukum, nanti guru itu akan berkata, patuhi peraturan sekolah, kemudian berdiri di depan barisan, ya berdiri di depan menghadap teman-temannya itu sebagai bentuk hukuman karena tidak memakai atribut secara lengkap. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah, ya nanti bu guru atau pak guru di sini akan berkata kepada murid dengan seperti ini contohnya. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa dengan kamu, ada kata-kata kecewa, ya. Jadi dialog itu nanti murid akan merasa bersalah atas tindakannya. Itu. Yang ketiga, konsekuensi. Misalnya di sini guru akan berucap, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu konsekuensi. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Ya, di sini guru hanya memantau murid. Kemudian kalau ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, akan berkata seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya itu. Dan yang terakhir posisi manajer. Di sini guru akan berucap, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi ini itu ada dialog atau ada diskusi antara guru dengan murid ya. Murid diminta untuk merefleksi apa kesalahannya, kemudian diminta untuk mencari solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, kita bahas satu persatu. Posisi yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kalau hukuman fisik itu yang menggunakan fisik bisa dengan lari keliling lapangan, membersihkan
lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi pembuku akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ancaman ya. Biasanya awas kalau kamu nggak mengerjakan PR bahasa hukum. Terus ada lagi, kamu selalu saja salah. Ada lagi ya. Pasti seperti itu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai ya. Jadi kalau anak itu selesai perampilan selalu dihukum, diucap seperti itu oleh bapak ibu gurunya. Nah biasanya kalau murid itu mendapat hukuman, kemungkinan murid akan marah ya, bisa marah yang terpendam, bisa marah yang langsung diluapkan di situ juga, dan mendendam atau bersifat agresif ya. Jadi itu posisi penghukum. Tapi saya kira sudah tidak ada di sini nih posisi penghukum. Kalau kita menghukum nanti wali murid berbondong-bondong datang ke sekolah. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi perkataan-perkataan yang keluar itu membuat si murid merasa bersalah. Dan murid akan merasa bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain itu ya. Murid merasa bersalah. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, perkataan-perkataan seperti itu yang memposisikan guru sebagai teman murid. Nah, biasanya hal negatif yang timbul dari posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan merasa kecewa ya, karena kan biasanya kita membantu mereka, tapi kalau tidak membantu mereka akan merasa kecewa. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru lainnya ya, karena kan murid hanya berteman dengan satu guru itu yang merasa temannya, tapi ketika bertemu dengan guru yang lain mereka tidak akan melakukan hal yang sama, atau dengan kata lainnya itu ketergantungan dengan guru tersebut. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, posisi sebagai pemantau. Pemantau itu mengawasi, yang memonitoring. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan berkonsekuensi. Pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ya. Kemudian murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu posisi pemantau. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contoh perkataan yang diucapkan
apakah ketika sebagai posisi manajer, apa yang kita yakini atau sepakati, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dalam posisi ini itu ada dialog antara murid dengan guru untuk merefleksi kesalahannya, kemudian diberi kesempatan untuk mencari solusi atas perbuatannya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi bukan guru yang mengatur murid, tapi bagaimana murid itu memiliki kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, dari 5 posisi tadi, pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada pemantau, teman, dan manajer. Dari 5 itu yang paling baik mana Bapak Ibu? Manajer. Dan di sini saya akan menampilkan contoh permasalahan dari 5 posisi kontrol seorang guru. Fonasi tidak ada offline ya, jadi nggak bisa diputar di Canva. Contoh penerapannya. Tetap kuat. Posisi kontrol itu adalah 1. Apa tidak bisa dilakukan ya? Ini hampir sama dengan tadi yang saya jelaskan. Kita nontonnya di lain hari saja ya Bapak Ibu. Jadi inti video tadi itu bagaimana seorang guru memposisikan dari 5 posisi, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, terus sebagai pemantau, teman, dan manajer. Nanti kalau lihat videonya bisa membedakan dari 5 posisi itu. Kita lanjut materi tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas belum? Adanya peraturan sekolah ya, peraturan sekolah yang dibuat sekolah agar murid-murid kita tertib. Mungkin beberapa ada yang sudah punya keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa ada aturan memakai helm saat berkendara? Biar aman. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menggunakan masker dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Nah itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja tadi ya. Kita menggunakan helm untuk keamanan, bukan karena takut ditilang ya Pak Febri. Yang kedua kita memakai masker untuk kesehatan, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan itu yang diwujudkan melalui keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru saja dan ditaati oleh murid, ya. Jadi yang membuat hanya salah satu pihak. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada dua arah ya, antara murid dengan guru, ada diskusinya. Bagaimana membuat keyakinan kelas untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan bersama. Nah, di sini keyakinan kelas itu
nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Jadi kita membuat kesepakatan murid itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keselamatan, kebahagiaan, kesehatan, ya, itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada cara-cara atau prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemarin saya sudah buat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru, dari tahun 2023, tapi saya tidak mendokumentasikan. Nah, jadi kemarin saya mendokumentasikan, anak-anak diminta untuk menulis di situ kertas itu, jadi tempel, ya. Setiap anak memberikan keyakinannya, boleh 1, boleh 2, apa yang akan mereka tuliskan, patuhi di kelas itu. Di sini aturan yang cara yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi murid itu diberi kesempatan hal-hal apa yang ingin kamu terapkan di kelas, ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis. Tadi itu sudah saya tempelkan semua di papan nantinya. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi setelah semua murid menuliskan keyakinannya, ditempelkan di papan, guru itu menyusun kembali atau meninjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat bersama-sama. Biasanya kan ada kata-kata negatif, ya, jangan membuli, jangan mencontek, jangan membuang sampah sembarangan, itu kan kata-kata negatif. Nah, nanti kita bersama-sama mengolah kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas, jujur, seperti itu, atau menghargai teman, itu salah satu contoh meninjau kembali daftar surat pendapatnya. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilengkapkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Contohnya ada di belakang layar ini, kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh kelas 5. Nah, di sini saya ada contoh yang baru dibuat kemarin. Ini. Pertama, murid diberi arahan tentang cara membuat keyakinan kelas, ya. Murid diminta untuk menuliskan aturan-aturan atau keyakinan mereka satu persatu di kertas. Semua murid menuliskan, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Setelah itu mereka akan menempelkan di papan, ya. Nanti di sini ada cuma dibuat di papan. Mereka tempelkan semua mereka yang tulis. Kemudian setelah selesai ditempelkan, nanti guru bersama siswa itu meninjau kembali apa yang mereka tulis, ya, meninjau kembali, kemudian dilihat kalimatnya apakah disepakati atau tidak. Nah, setelah itu dibuatlah pada selembar kertas, ditempelkan dan kita sepakati bersama-sama. Itu keyakinan kelas. Nah, terakhir nih, setelah keyakinan kelas, tadi juga ada 5 posisi guru dan terakhir di sini ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau murid atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada intinya segitiga restitusi itu suatu proses bagaimana seorang guru atau orang tua menangani suatu masalah yang tidak akan berdampak negatif dengan tidak menghukum atau konsekuensi, tapi berdialog bagaimana mereka akan menyadari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Itu segitiga restitusi. Nah,
Nah, di sini ada 3 tahapan setelah seorang murid itu melakukan suatu hal. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku murid kita itu memiliki alasan, ya, entah itu karena lapar, karena kesenangan, karena iseng-iseng saja. Setelah itu kita menanyakan keyakinan mereka atau keyakinan kelas. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Oke, 3 tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemarin di sini ada sebuah contoh baru saya alami seminggu yang lalu. Ketika jam istirahat, Bu Guru mendengar keramaian di halaman sekolah. Anak-anak kelas 5 sedang berkerumun di halaman sekolah. Ketika guru kelas 5 menghampirinya, ternyata beberapa anak kelas 5 sedang asik saling mencoret-coret tembok di depan sini. Beberapa anak melaporkan kejadian tersebut sebagai seorang guru harus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kemarin ada beberapa anak kelas 5 yang nyoret-nyoret tembok dengan kapur. Meskipun dengan kapur, tapi kan itu tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Dan di sini saya menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi, ya. Ini 2 pelakunya, Almas dan Nafila, nyoret-nyoret tembok, ya. Awalnya kalau saya hanya tanya ada apa sih? Ini bu, itu saling lempar. Tapi setelah saya panggil 2 anak, saya ajak berdialog, ternyata mereka itu awalnya iseng. Almas itu awalnya iseng, ya. Jadi saya menstabilkan identitas mereka, bahwa mereka melakukan suatu hal itu tadi karena iseng, motivasinya iseng, hanya bersenang-senang. Mbak Almas hanya iseng, tapi Nafila tidak terima, akhirnya tiru, coret-coret siapa gitu, akhirnya kan ikut. Nah, saya panggil, saya tanyakan apa alasannya. Tadi karena iseng, kemudian saya tanyakan kembali, bisa diperbaiki, tidak tahu kesalahannya, tidak kalian? Ya tahu bu, saya mencoret-coret tembok. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu, keyakinan mana yang harus kamu lakukan? Kita harus menjaga lingkungan sekolah, kata mereka seperti itu. Kemudian, apakah kalian sudah melaksanakan itu? Tidak bu, tadi saya coret-coret tembok. Seperti itu. Nah, jadi mereka bisa tahu kesalahannya, kemudian mereka tahu juga apa yang harus mereka perbuat. Ketika saya tanya, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Pertama mereka katanya meminta maaf, kemudian akan membersihkan temboknya, dan yang ketiga tidak akan mengulangi. Jadi dengan segitiga restitusi itu mereka mempunyai kesadaran kalau apa yang mereka perbuat itu sebuah kesalahan, dan mereka juga akan menyadari dan mengetahui solusi yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi tidak hanya satu guru saja, tapi biar semua sekolah itu bisa melaksanakan budaya positif, perlu semua guru terlibat. Nah, jadi kita sudah selesai tentang budaya positif. Sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif di sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan, tapi mungkin kita tidak tahu apa itu namanya. Kemudian untuk 5 posisi kontrol guru kita juga sudah memahami ada 5. Kita bisa memilih salah satu atau salah 2 mau ambil posisi yang mana, mau sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Dan ini ada salah satu solusi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi. Nah, saya kira sudah selesai tentang budaya positif dari modul 1.4. Mungkin sampai sini ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, Pak Febri mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya mau bertanya Bu, itu mengenai segitiga restitusi. Itu bagaimana cara kita tuh mengetahui bahwa segitiga restitusi itu sudah berhasil memberikan baik gitu ya terhadap siswa di lingkungan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Febri tadi bertanya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa segitiga restitusi itu sudah berhasil dilaksanakan. Ya, mungkin bisa kita lihat dari perilaku manusia, perilaku murid. Ya, kita melihat dari perilaku murid, apakah murid itu mengalami perubahan dari awalnya tadinya suka berulang atau membuli teman. Nah, ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, ada perubahan, tidak mengulangi laginya. Oh, berarti itu sudah berhasil, Pak. Ya. Dan ketika itu diterapkan di sekolah oleh semua guru, kita bisa melihat sekolah kita merasa aman, nyaman, tidak ada pembulian. Mungkin itu sudah dikatakan berhasil, sudah melaksanakan segitiga restitusi. Ya, ada keberhasilan ketika melihat perilaku dari murid yang menjadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Sudah cukup. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan atau mungkin mau memberikan saran? Kalau sudah cukup, saya tutup saja ya, sudah siang. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru atas waktunya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan tadi merasa belum memahami atau masih kurang, atau ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.